Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai soal TIU khususnya tentang tes figural. Ini tes figuralnya mengenai variasi gambar dan berdasarkan pengalaman tahun kemarin bahwa tes figural ini sangat banyak keluar. Jadi sekitar 8 atau nanti 10 soal yang keluar dari 35 soal TIU. Jadi ya sekitar 30% kurang sedikit itu soalnya soal tentang figural. Jadi sangat penting untuk bisa memahami bagaimana cara mencari dan menentukan dari tes figural ini. Dan tentunya dengan banyak latihan dan banyak mencoba kita bisa dengan cepat bisa menentukan jawabannya. Kita mulai dari soal yang pertama. Kubus manakah yang merupakan bentuk dari jaring-jaring kubus di bawah ini? Di sini ada jaring-jaring kubus A, B, E, F, C, D. Kita posisikan di sini sepertinya B-nya di bawah ya. B itu di bawah. Ini paling bawah. Kalau B itu paling bawah, tidak mungkin B itu muncul. Misalkan berarti kalau B-nya paling bawah, berarti yang C ini salah. Otomatis kan B-nya di atas ini salah. Yang D juga salah, karena B-nya terlihat. Dan E juga salah, karena B-nya terlihat. Jadi pilihan kita tinggal A atau B. Di sini kalau kita tutupkan C dan D itu kan di samping, A dan E juga di samping kan. Jadi F paling atas. Jadi tinggal dicari mana antara A dan B yang F-nya ada di atas. Berarti yang B. Soal yang kedua. Perhatikan gambar-gambar berikut di bawah ini. Kemudian tentukan satu gambar yang tidak mempunyai persamaan dengan gambar-gambar lainnya. Silakan bisa kita perhatikan dari panahnya, dari bintang, dari hitam putihnya ya. Misalkan dari sini A. Yang A itu kan yang bintangnya kan di sini hitam nih. Ini juga hitam kan? Hitam, berarti sudah benar itu kan. Ini juga hitam, ternyata sesuai. Lalu kita cek lagi yang bulatnya, bulat putih. Bulat putih yang A itu kan di ujung panah kan. Sedangkan ini yang B itu bulat putihnya di bawahnya di sini. Yang C juga di bawahnya. Yang D juga di bawah. Yang E juga di bawah. Maka otomatis dari melihat yang bulatan putih ini juga kita bisa menentukan bahwa yang A itu berbeda dari gambar lainnya. Untuk gambar B, gambar C, D, E ini kan sama sebenarnya. Cuman dia dirotasikan. Misalkan yang B ke C. Yang C itu kan hasil rotasi B ke sini. Ke arah kiri sini. Dirotasikan. Gambarnya tetap sama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Yang berbeda dengan gambar lainnya. Dengan melihat bulatan O yang putih saja sudah bisa menentukan. Yang ketiga, perhatikan gambar-gambar berikut di bawah ini. Kemudian tentukan satu gambar yang mempunyai persesuaian dari gambar yang menjadi soal. Di sini kita lihat perubahan dari gambar pertama menjadi gambar yang kedua. Ternyata kan perubahannya ini ada bagian pertamanya di sini. Ini bagian pertama nih. Ini bagian kedua. Bagian pertamanya kan tetap di sini putih kan. Di sini hitam, di sini tetap hitam. Ternyata bagian keduanya itu kan di sini. Ini yang putih ini berubah jadi hitam. Sedangkan yang hitam berubah jadi putih. Jadi kita hanya melihat perubahan yang keduanya. Yang pertamanya tetap. Jadi bagian pertama tetap, ini kan bagian pertama tetap, bagian keduanya bertukaran. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Sekarang kita cari di sini gambarnya, ini kan ada garis-garis zebra gitu, hitam putih, terus bawahnya putih. Ini berarti bagian pertamanya harus tetap. Berarti atasnya itu ada zebra dan bawahnya putih. Berarti otomatis kalau atasnya zebra gitu, zebra cross, di bawahnya putih itu yang A itu jelas salah ya. Jadi kemungkinan benarnya adalah B, C, D, E. Kemungkinan benar. Maka kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu kan hitam putih. Ini hitam, ini putih. Nanti bergantian. Jadi hitam itu jadi putih. Hitamnya jadi putih. Berarti yang D bisa ya. Dan yang E. Dan di sini putih. Ini putih. Berubah jadi hitam. Berubah jadi hitam yang E kan. Bukan yang D. Kalau yang D itu kan jadi garis-garis gini. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang E. Jadi yang perubahannya hanya bagian keduanya saja.
Soal yang keempat, perhatikan gambar-gambar berikut di bawah ini, kemudian tentukan satu gambar yang merupakan kelanjutan dari gambar-gambar yang menjadi soal. Kita di sini ada 4 bagian. Pertama ada panah, ada kotak, ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Sekarang kita perhatikan panahnya dulu. Panahnya kan yang pertama ini berarah ke kiri. Lalu yang kedua berarah ke bawah. Yang ketiga berarah ke kanan. Otomatis yang keempat ini berarah ke atas panahnya gitu ya. Terus warna dari panahnya kan hitam. Di sini putih, di sini hitam lagi, di sini pasti warnanya putih nanti. Jadi kita cari warna panah yang ke atas berwarna putih. Jadi kalau tidak B itu C yang benar. Berarti yang A tinggal kita abaikan. A, D, dan E kita abaikan. Langkah selanjutnya kita perhatikan lagi lingkarannya ya. Lingkaran besar. Lingkaran besar ini kan pindah ke pojok kanan. Lalu pindah ke pojok bawah kan. Terus otomatis dia kan pindah ke sini. Lalu pindah ke bawah. Lalu pindah lagi nanti pasti ke kiri ke sini nih. Jadi lihat lingkarannya itu yang ada di sini. Yang ada di sini nih. Lingkaran besarnya. Dan warnanya kan tetap sama. Di lingkaran besarnya dari sini pindah ke sini, terus pindah ke bawah, pindah ke kiri berarti ke sini. Maka kemungkinannya tetap sama ya, ada ternyata B dan C sama. Ini benar ada di kiri semua. Tinggal kita menentukan lingkaran yang kecil. Lingkaran kecilnya itu ternyata tetap ini sebelah pojok juga sama, ini juga pojok di sama, juga pojok ini juga sama. Yang berbeda adalah warnanya. Di sini warnanya putih, jadi hitam, jadi putih, berarti jadi hitam di sini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang lingkaran putihnya jadi hitam. Jadi yang C ya jawabannya. Soal yang kelima. Perhatikan gambar-gambar berikut di bawah ini. Kemudian tentukan satu gambar yang tidak mempunyai persamaan dengan gambar-gambar lainnya. Jadi kita mencari perbedaan satu gambar yang berbeda dari gambar yang lain. Kalau kita perhatikan di sini bagian ini nih, bagian ini tah. Nah, bagian ini kan pendek ya. Ini juga pendek. Ini juga pendek. Ini juga pendek kan. Jadi yang ini kan sedangkan yang B itu ini panjang. Jadi ya jelas yang B yang salah ya. Yang salah berarti yang kita pilih karena yang berbeda kan. Jadi gambar lainnya. Maka jawaban untuk yang nomor 5 itu yang B-nya. Selanjutnya, kubus manakah yang merupakan bentuk dari jaring-jaring kubus di bawah ini? Jaring-jaring kubusnya kita posisikan ini bagian bawah, ini bagian bawah nih. Kalau bagian bawah berarti ini bagian atas. Ini bagian atasnya. Jadi ini samping, ini juga samping, ini juga samping, ini dan ini juga samping. Berarti kalau kita tutupkan, lihat saja yang bagian ini kan yang ini nih, yang ini kan ada di samping depan kan. Lihat samping depan yang hitamnya 2 di atas. Berarti pilihan kita adalah yang C saja kan ini. Lalu misalkan kita cek lagi ini kan ada di atas nih. Ada di atas, kalau kita tutupkan di atas berarti sebelah sininya harus hitam nih. Ini kan hitam benar. Ini juga warna putih, warna hitam juga di sini. Jadi yang C sudah jelas ini merupakan bentuk dari kubus untuk jaring-jaring yang di atas. Jawabannya adalah C. Soal yang ketujuh. Perhatikan gambar-gambar berikut ini, kemudian tentukan satu gambar yang merupakan kelanjutan dari gambar-gambar yang menjadi soal. Di sini kita perhatikan berarti ada 3 bagian ya. Bagian pertama panah, panah hitam. Bagian kedua panah yang bengkok. Yang ketiga ini kotak warna hitam putih. Yang pertama panahnya kan miringnya ke atas sini. Terus miringnya ke bawah, miringnya ke atas. Berarti otomatis nanti yang gambar keempat gambarnya ke samping bawah kan, ke kiri. Tapi warnanya tetap sama hitam. Jadi tinggal kita tentukan manakah gambar panah hitam yang ke arah bawah kiri. Berarti kalau tidak B itu C dan E kan pilihan kita. Yang A dan D jelas salah. Lalu kita tentukan panah bengkok yang putih. Ini kan arahnya ke atas, terus belok lagi ke ini arahnya
ke kiri, terus belok lagi arahnya ke bawah. Otomatis nanti di sini arah putihnya arahnya belok ke sini ke kanan. Tinggal cari arah putih yang beloknya ke kanan. Berarti pilihan kita yang C atau yang E kan, tinggal dua. Selanjutnya kita analisis lagi tentang kotaknya. Di sini kan ada kotak hitam putih. Jadi putih hitam. Di sini jadi hitam putih kembali. Yang keempat otomatis jadi setelah hitam putih jadi putih hitam lagi. Di sini ada putih. Di sini putih, di sini hitamnya. Jadi lihat yang putih hitam. Yang putih hitam itu yang E ya. Yang C itu kan hitam putih. Berarti yang putih hitam yang E. Jadi jawabannya adalah itu E. Nomor 8. Perhatikan gambar-gambar berikut di bawah ini. Kemudian tentukan satu gambar yang tidak mempunyai persamaan dengan gambar-gambar lainnya. Di sini berarti kita punya masing-masing ada 3 gambar ya. Yang nomor 8 ada 3 gambar. Ini gambar yang A juga 3, B juga 3, C. Ternyata masing-masing ada 3 gambar. Dan masing-masing pilihannya kan beda. Jadi untuk menentukan jawabannya adalah kita analisis yang A ini kan ada kotak, lingkaran, terus ada gambar positif ya. Jadi ketiga gambarnya kan beda. Ada kotak, ada lingkaran, gambar positif. Yang B juga ada kubus, ada segitiga, ada segi 6. Juga masing-masing gambarnya beda. Yang C ini ada kotak, lingkaran, dan gambar trapesium. Jadi ketiga gambarnya juga beda. Kalau yang D ini ada segitiga, ternyata ada gambar positif yang sama kan. Jadi plusnya ada 2. Jadi di sini D kita patut curigai karena positifnya ada 2. Lalu yang E juga masing-masing gambarnya kan beda. Ada bintang, ada panah, ada seperti bendera gitu ya. Jadi yang tidak sesuai dengan ke gambar-gambar lainnya itu ya yang D kan. Karena yang D itu mempunyai 2 gambar yang sama. Gambar positifnya ada 2. Sedangkan yang lainnya kan sama semua. Sedangkan yang lainnya kan beda semua ya, bukan sama semua. Jadi harus beda semua. Sedangkan yang D ini ada yang samanya. Jadi jawabannya adalah yang D. Dan soal yang terakhir. Perhatikan gambar-gambar berikut di bawah ini, kemudian tentukan satu gambar yang mempunyai persamaan dengan gambar yang menjadi soal. Di sini itu berlaku tentang pencerminan ya. Jadi hubungannya adalah ini kiri ke kanan. Ini hubungan nanti kita mencari hubungan yang atas pencerminan terhadap yang bawahnya seperti apa. Kalau kita lihat ini kan kalau dicerminkan sama kan ini di sini di luar, ini juga di luar. Segitiganya tetap sama, ini juga segitiga tetap sama. Segitiganya di luar, ini juga di luar. Jadi tinggal kita mencari pencerminan gambar yang atas itu seperti apa. Kalau ini di dalam, ini kan di dalam nih. Berarti nanti kita lihat yang tanda hitam putihnya di dalam. Berarti hitam putih dulu ya, hitam putih. Di sini ada hitam nih. Di sini hitamnya cari. Di sini ada hitam. Berarti yang hitam putih itu kan hitam putih, hitam putih. Itu kan ada B, C, D, B, C, D, E ya. Yang A otomatis salah. Jadi kita fokus ke B, C, D, E. Lalu di sini ada segitiga. Kalau segitiganya di sini menghadap ke atas, ya di sini pasti menghadap ke bawah ya ke sini. Kan dicerminkan. Kita lihat segitiga yang menghadap ke bawah, ternyata semuanya juga menghadap ke bawah. Oke. Selanjutnya ini kotak. Kalau dicerminkan, berarti kan di sini kan putihnya lebih luar ya. Anggap saja putih ada di luar, hitamnya di dalam. Ya cari saja hitam yang lebih dalam. Berarti ini kan yang C ya. Hitamnya di dalam, putihnya di luar. Sebelah luar lah, sebelah kiri gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah dari B, C, D itu yang C. Yang putihnya di sebelah kiri bawah. Kan ini kan kiri atas kan. Ini kiri bawah. Berarti yang C. Yang ini salah, ini juga salah. Ini juga salah. Oke, itulah pembahasan kita tentang soal TIU tentang figural. Semoga dapat bermanfaat, terus berlatih dan tetap semangat untuk bisa lolos di
tes CPNS ataupun P3K tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.